Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ke channelku, Cornella Channel. Halo semuanya, apa kabar? Kuharap kalian baik-baik aja ya, karena di sini nanti pembahasan kita bakal panjang banget. Oke, karena minggu kemarin aku nggak upload video karena kebetulan lagi pulang kampung. Finally, alhamdulillah aku bisa pulang kampung, even cuman bentar. Nah, jadi kali ini aku mau bikin video sebenarnya edukasi lagi, sharing lagi tentang investasi. Karena masih banyak teman-teman yang DM aku secara pribadi, baik di sosmed ataupun komen di setiap postinganku di sosmed juga, cara investasi itu gimana, terus pengertian investasi itu apa, kadang masih kurang tepat. Nah, di sini aku mau rangkum dan nanti kita bakal bahas dua instrumen investasi, yaitu saham dan juga reksadana. Lah, terus kok cuma dua? Karena kebetulan di sini aku investasi di cuma dua instrumen ini. Sebenarnya ada 4, ada kripto, ada peer to peer. Cuman lagi aku stop dan aku fokusin untuk dua instrumen sebelumnya tadi, yaitu saham dan reksadana. Nah, sebenarnya aku tuh udah sering banget bikinin video, baik itu tentang basicnya, tutorialnya, ataupun cara analisa, ataupun biar sedikit cara-cara cuan ala aku. Cuman, mungkin kayaknya aku bakal gabungin di video ini biar teman-teman bisa paham dalam satu video. Oke, mari kita mulai. Nah, kita kulik dulu dari apa itu investasi. Sebenarnya teman-teman di sini udah paham belum sih apa itu investasi? Karena yang sering aku lihat nih, kalau teman-teman komen ataupun direct aku secara pribadi itu kayaknya masih kurang tepat gitu. Apa itu investasi? Nah, mari kita cari tahu di Kamus Besar Bahasa Indonesia sebenarnya investasi itu apa. Kalau menurut KBBI, investasi itu merupakan bentuk penanaman modal terhadap suatu perusahaan ataupun suatu proyek dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Nah, jadi buat kalian yang ngarep dapat untung dengan satu malam, satu hari, seminggu, investasi bukan jalannya. Nah, jadi di sini aku mau saranin teman-teman, coba diubah mindsetnya. Jangan dulu pengen kaya, jangan dulu pengen cuan cepet, jangan dulu. Coba diubah mindsetnya. Gimana cara biar uang aku ini nggak kemakan inflasi, atau uang aku ini nggak cuma sekedar kemakan admin bank, tapi ubah mindsetnya gimana caranya biar uang aku ini bekerja atau uang aku ini punya anak, kayak gitu. Nah, caranya yaitu adalah dengan investasi. Tapi baik lagi, karena tujuan investasi ini adalah untuk jangka panjang sesuai dengan pengertiannya menurut KBBI, jadi ini nggak instan. Nah, mungkin di sini ada subscriberku atau followersku yang kaum milenial atau Gen Z. Nah, kalau kalian kaum Gen Z, mari kita tepuk tangan, yaitu aku. Nah, jadi kita sebagai kaum milenial atau kaum Gen Z, jangan sampai kita itu nggak melek finansial, atau jangan sampai kita nggak melek keuangan sedini mungkin. Karena yang rugi siapa? Yang rugi ya kita. Yang artinya nanti kalau kita nggak melek investasi sedini mungkin, kita bakal bakal dapet masa depan suram atau madesu. Jadi stop, kita harus udah bisa melek investasi sedini mungkin. Makanya aku bisa bilang kalau investasi itu penting banget. Gak peduli kamu itu masih SMP, SMA, kuliah, atau kamu udah umur 30-an, gak apa-apa telat, yang penting kamu mau belajar. Oke, mari kita lanjut ke perbasikan atau perdasaran tentang investasi, reksadana, dan saham. Mungkin teman-teman di sini juga masih ada yang bingung nih. Reksadana itu apa? Saham itu apa? Nah, mari kita bahas. Nah, kalau dari pengertian, reksadana itu merupakan wadah dalam pengelolaan dana yang diinvestasikan ke portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi bisa dibilang reksadana ini adalah sekumpulan instrumen investasi yang diinvestasikan oleh orang lain. Jadi kita dibantu oleh orang lain atau pihak ketiga yang disebut manajer investasi. Dan reksadana ini adalah salah satu instrumen yang cocok banget buat pemula karena kita nggak perlu analisa, karena udah ada yang analisa sendiri, yaitu manajer investasi dan timnya. Nah, terus kita bisa mengibaratkan reksadana ini adalah seperti keranjang buah yang isinya ada pisang, anggur, apel, jeruk, pir, dan segala macam. Nah, terus dari isi produk reksadana ini ada apa aja? Kalau tadi di keranjang buah itu ada apel, pisang, anggur, dan segala macam. Nah, di reksadana ini dibagi menjadi 4.
ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi atau pendapatan tetap, ada reksadana saham, dan juga ada reksadana campuran. Nah, terus isi dari masing-masing produk ini ada apa aja? Kalau reksadana pasar uang itu isinya adalah deposito dan obligasi yang harus dibayar dalam kurun kurang dari 1 tahun. Dan untuk untungnya itu kisaran 6-7% per tahun. Dan ini merupakan return atau keuntungan yang fix. Jadi ya udah segitu aja gitu, nggak bakal naik, nggak bakal turun, tapi sekitaran segitu. Nah, terus yang kedua ada reksadana obligasi atau pendapatan tetap. Isinya ada sukuk, ada surat utang, terus ada obligasi yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Nah, di sini untungnya lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang, yaitu sekitar 11-12% per tahun. Dan di sini keuntungannya itu juga masih fix, jadi sekitaran segitu. Nah, terus reksadana saham. Reksadana saham ini isinya adalah kumpulan dari beberapa saham. Jadi kita nggak cuma beli satu saham sekaligus. Jadi kita sekali beli kita udah bakal dapat beberapa saham, bisa 4, 5, 6 tergantung dari manajer investasinya. Dan keuntungannya itu beragam, dia nggak fix tergantung saham karena emang isinya saham, jadi mengikuti harga saham. Ada yang bisa 12%, 20%, bahkan ada yang sampai 30% per tahun. Nah, terus yang terakhir ada reksadana campuran. Reksadana campuran ini adalah kumpulan dari beberapa reksadana sebelumnya. Jadi teman-teman dalam satu portofolio itu ada reksadana pasar uang, obligasi, dan juga reksadana saham. Oke, tadi kita udah bahas tentang basicnya reksadana itu apa. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang apa basic dari si saham ini yang perlu kita ketahui sebelum kita mulai. Yang perlu teman-teman tahu adalah teman-teman harus paham dan harus ngerti dulu saham itu apa. Nah, jadi saham itu adalah bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Makanya bisa dibilang kalau kita beli saham itu sama dengan kita membeli perusahaan, atau bisa jadi kita menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan tersebut. Meskipun teman-teman belinya sedikit, even itu cuma 100.000 atau 1 juta, teman-teman bisa dibilang atau secara legal, secara hukum dan terdaftar sebagai investor atau pemilik atau bagian pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, terus yang harus teman-teman pahami selanjutnya tentang saham itu adalah keuntungan dan kerugian kalau kita investasi di saham. Kalau keuntungan di investasi saham itu ada dua. Ada capital gain dan juga ada dividen. Capital gain ini adalah teman-teman mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut. Dan kalau teman-teman mau nikmatin keuntungannya, teman-teman harus jual sahamnya. Terus yang kedua, dividen. Dividen ini adalah bentuk pembagian laba dari perusahaan. Nggak semua perusahaan itu pasti bagi dividen, karena itu bukan suatu keharusan sebenarnya. Itu cuma sebagai bentuk loyalitas. Ada yang 2%, 3%, dan biasanya yang bisa dibilang loyal itu sekitar 3%-an. Dan kalau teman-teman mau nikmatin dividen ini, teman-teman nggak harus jual sahamnya, tapi kebalikannya, teman-teman harus selalu keep sahamnya sampai pembagian dividen. Nah, terus kalau kerugian saham ini dia ada 3. Yang pertama ada capital loss. Capital loss ini merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu kerugian yang kita dapatkan dari penurunan harga saham tersebut. Nah, terus kalau kita rugi itu ya baik lagi kita harus jual sahamnya kalau pengen ngerasain ruginya. Tapi selama teman-teman nggak jual, itu kita nggak bakal ngerasain rugi. Terus yang kedua ini ada suspend. Suspend ini adalah penahanan atau pemberhentian jual beli suatu saham untuk jangka waktu tertentu. Karena di saham ini itu ada regulasi, ada yang ngatur, ada rule-nya kalau teman-teman mau beli. Jadi kalau sampai ada perusahaan yang melanggar, itu otomatis sahamnya bakal disuspend. Nah, di saham itu teman-teman perlu ketahui ada ARA dan ada ARB. ARA Auto Rejection atas dan ARB Auto Rejection bawah. ARA ini adalah batas kenaikan suatu saham dalam satu hari, kisarannya 20-35% per hari maksimal. Itu suatu saham bisa naik. Nah, kalau ARB itu adalah auto rejection bawah, batas penurunan suatu saham 1 hari. Nah, karena berhubung masih dalam pandemi atau COVID-19,
diturunin sama regulasi yaitu 7% aja sehari. Tapi kalau nanti udah pulih, udah nggak pandemi, itu bakal simetris dengan ARA. Jadi kalau ARA 20%, ARB-nya juga 20%. Nah, jadi makanya kenapa saham ini bisa disuspend ya, karena dia melebihi batas ARA dan ARB tadi. Nah, terus yang kedua, likuiditas. Likuiditas ini adalah kebangkrutan suatu perusahaan. Jadi otomatis kita sebagai investornya nanti akan mendapatkan sisa-sisanya setelah perusahaan itu membayarkan kewajiban terhadap pihak-pihak seperti bank, terus pihak-pihak yang wajib untuk dibayar utang dulu. Kalau ada sisa ya kita bakal dibagi rata, tapi kalau nggak ada ya udah hilang tuh duit kita. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang apa itu saham, apa itu reksadana, basicnya yang harus kita pahami. Nah, sekarang aku mau bandingin kedua belah pihak. Nah, perbandingannya ini aku bakal cantumin. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri. Ini aku udah bandingin menurut pendapat aku pribadi, dan di sini aku kasih beberapa catatan note kayak gitu. Kalau reksadana, return yang kita bakal dapetin itu berbanding lurus dengan modal yang kita miliki. Jadi kalau teman-teman pengen maksimal untungnya di reksadana, ingat modalnya juga harus maksimal. Nah, kalau saham, return yang kita dapetin itu bisa karena analisa kita yang tepat atau cuman karena laki, itu juga bisa. Oke, lanjut. Kita ke step by step untuk mulai investasi saham atau reksadana. Nah, yang pertama kali teman-teman harus pahami itu adalah teman-teman daftar atau mendaftarkan diri untuk mulai investasi. Nah, teman-teman bisa download aplikasi untuk investasi reksadana saham. Dan karena sekarang kita udah di zaman era digital, otomatis kita bisa daftar atau registrasinya itu full online. Jadi nggak perlu datang ke perusahaan. Kalau zaman dulu, kalau kita mau beli saham, itu kita harus datang ke kantornya langsung, kita mau beli saham. Tapi sekarang enggak, kita udah bisa full online. Nah, di sini aku nggak rekomendasiin sebenarnya, aku bakal ngasih tahu beberapa aplikasi yang bisa teman-teman pakai untuk investasi reksadana dan juga saham. Kalau reksadana itu ada Bibit, ada Bareksa, ada Ajaib. Nah, kalau saham itu ada Stockbit, ada Ajaib, terus ada Indo Premier. Teman-teman bisa pilih sendiri, atau teman-teman punya akun atau aplikasi sendiri ya monggo. Jadi intinya kalau mau investasi saham itu sama aja kayak teman-teman mau beli atau belanja di marketplace. Teman-teman harus daftar atau registrasi aplikasinya dulu. Sama juga dengan di investasi reksadana saham, kita harus mengisi data diri, dan data diri ini ada data diri kayak KTP, buku rekening tabungan, dan segala macam, dan lebih formal pastinya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang gimana sih cara pilih reksadana atau saham biar kita cuan. Nah, di sini aku bakal share cara aku pilih reksadana dan saham yang udah sering aku bahas banget di semua sosial mediaku, dan nggak berubah sampai detik ini. Analisaku masih tetap kayak gitu aja. Dan kalau reksadana ini sebenarnya analisanya simple banget. Kalau di aplikasi itu udah disediain banget. Yang pertama, teman-teman harus lihat AUM-nya. Pilih AUM yang tinggi. AUM ini adalah Asset Under Management, atau seberapa banyak si manajer investasi ini dalam mengelola dana. Di sini aku ambil salah satu contoh, ada Sukor Invest, yang ini adalah si manajer investasi tadi. Jadi mereka yang bakal ngelola dana kita. Nah, kalau semakin tinggi AUM-nya ini, berarti semakin banyak orang yang percaya terhadap si manajer investasi ini. Terus yang kedua, pilih grafik yang selalu naik. Otomatis ya, karena kita untuk tujuan jangka panjang, untuk mendapat keuntungan jangka panjang, jangan sampai kita pilih yang grafiknya turun. Oke. Nah, terus kalau cara pilih saham ala aku, cara pilih saham ala aku ini sebenarnya agak lebih rumit, tapi aku bakal bahasin secara singkat. Tapi nanti untuk lebih detail cara analisanya, teman-teman bisa lihat. Aku bakal cantumin di link description box ataupun di sini di pojok ini, atau teman-teman bisa nonton ini. Yang pertama, kita harus paham bisnis model. Bisnis model ini, si perusahaan ini jualin apa, produknya ada apa aja, terus pengeluaran biayanya ada apa aja, dan analisanya adalah dengan cara analisa laporan keuangan. Cara analisa laporan keuangan gimana? Aku udah sering banget bikin videonya, teman-teman bisa tonton aja, Brad. Nah, di sini linknya, bukan link, ya link kayaknya. Teman-teman bisa klik aja, atau teman-teman bisa search di video-videoku cara analisa laporan keuangan, banyak banget. Karena kalau aku jelasin di video ini nggak bakal kelar-kelar ini aku ngomong.
Nah, terus yang kedua, kalau mau pilih saham kita harus paham tentang growth dan prospek si saham tersebut. Nah, di sini kita harus paham tren dari saham. Di saham itu ada 3 tren, ada downtrend, sideways, dan juga ada uptrend. Downtrend ini adalah grafiknya yang turun terus, bisa kita analisa 3 tahun atau 5 tahun terakhir ngeliat grafiknya. Terus kalau sideways ini dia berjalan di area yang lurus, atau dia ini lurus terus lah jalan yang nggak pernah naik nggak pernah turun gitu kan sama 5 tahun atau 3 tahun terakhir. Terus kalau yang uptrend ini grafiknya itu selalu naik, entah kita lihat 3 tahun atau 5 tahun. Nah, yang kita pilih kalau kita mau jadi investor adalah dengan tren yang uptrend atau selalu naik, karena kan tujuan kita jangka panjang, otomatis kita mencari saham yang berpotensi atau yang punya growth bagus ke depannya. Nah, terus selanjutnya kita lihat valuasi. Nah, valuasi ini itu banyak banget analisa-analisa sederhana. Aku bakal, teman-teman bisa nonton aja video aku yang ini atau nonton yang ini. Aku udah sering banget bikinin videonya, karena kalau kita bahas di sini nggak bakal kelar ini aku ngomongnya, kayaknya ini durasinya udah panjang banget. So, kita masuk ke kesimpulan. Investasi apa sih yang cocok buat diri kamu? Aku nggak bisa rekomendasi, aku nggak bisa ngasih tahu apa yang cocok buat kamu, karena kamu yang tahu diri kamu cocoknya di mana. Tadi sebelumnya aku udah jelasin banget segambreng-gambreng sampai ke perbandingan antara reksadana dan saham itu apa aja. Teman-teman bisa nilai sendiri, oh aku ini ternyata sukanya apa, atau aku nih pengennya yang apa. Tapi aku bakal jelasin kalau reksadana itu low risk low return, kalau saham itu high risk high return. Kalau teman-teman pengen yang santuy, yang nggak pengen tegang-tegang banget dalam investasi, teman-teman bisa pilih reksadana. Tapi kalau teman-teman pengen untungnya yang cepet tapi juga pengen yang tertantang adrenalinnya, teman-teman bisa pilih saham aja. So, baik lagi, terserah kalian mau pilih apa. Oke, sekian videoku dari ini, dan durasinya I know ini sangat panjang banget, tapi semoga teman-teman paham dan semoga teman-teman abis ini gak kebanyakan mikir lagi, dan semoga teman-teman abis ini bisa langsung mulai. Nah, aku punya kata-kata terakhir biar menutup video ini, dan ini merupakan salah satu quotes dari aku sendiri untuk teman-teman yang belum mulai, yaitu investasi itu mudah, tinggal kamu niat apa enggak. Nah, jadi jangan pernah bilang kalau investasi itu sulit atau susah, karena yang susah atau sulit dipahami itu adalah hati kamu. Oke, see you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.